Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laurentinus Vika Setiawan, yang pada hari ini akan melakukan presentasi terkait dengan tema konsep aset, liabilitas, dan ekuitas dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah potret sesaat kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu. Berbeda dengan laporan laba rugi yang mencatat kinerja selama periode tertentu. Neraca menunjukkan daya tahan atau solvabilitas perusahaan. Langsung saja untuk poin yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Posisi keuangan perusahaan diukur melalui 3 elemen utama tersebut yang saling terkait satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan harus memiliki sumber pendanaan, baik itu dari kreditor atau liabilitas maupun dari pemilik atau ekuitas. Yang pertama, mari kita bahas tentang aset. Nah, konsep aset itu sendiri yaitu adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Nah, berdasarkan PSAK 1, definisi aset itu sendiri adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sama. Nah, kemudian next itu kita bahas mengenai kriteria pengakuan atau recognition. Yang pertama adalah probabilitas. Jadi manfaat ekonomi masa depan besar kemungkinan akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, keterukuran, yaitu nilai dapat diukur secara andal menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Kemudian pengukuran, yaitu yang pertama initial measurement, yaitu berdasarkan harga perolehan. Dan yang kedua adalah subsequent measurement, yaitu setelah perolehan, aset didepresiasi atau dinilai berdasarkan nilai pasar. Nah, contohnya yaitu perusahaan itu membeli mesin seharga 500 juta. Nah, jika mesin tersebut tidak bisa menghasilkan produk untuk dijual kembali, maka mesin tersebut tidak bisa diakui sebagai aset, melainkan langsung sebagai beban, karena tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian klasifikasi aset. Aset secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset lancar dan yang kedua aset tidak lancar. Aset lancar diharapkan cair menjadi kas dalam satu siklus operasi. Contohnya ada kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Kemudian aset tetap atau tangible, yaitu digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual kembali. Sebagai contoh adalah mesin, bisa juga gedung. Selain dua itu ada juga jenis aset yang lain, yaitu aset tak berwujud, yaitu kekuatan kompetitif non-fisik. Contohnya adalah hak paten dan goodwill. Kemudian yang ketiga, konsep liabilitas atau kewajiban. Definisi dari liabilitas atau kewajiban itu sendiri adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan, biasanya berupa kas atau jasa. Nah, poin pentingnya apa? Yaitu poin pentingnya liabilitas bukan sekedar hutang uang, tapi bisa berupa pendapatan diterima di muka, di mana perusahaan berutang layanan
atau barang kepada pelanggan. Itu bisa juga disebut sebagai kewajiban atau liabilitas. Kemudian analisis posisi keuangan, yaitu ini dulu, liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu sendiri menunjukkan tekanan likuiditas segera atau dalam jangka pendek. Dan sementara itu liabilitas jangka panjang menunjukkan struktur modal dan risiko solvabilitas jangka panjang. Nah, utang sendiri sering dianggap negatif. Namun dalam akuntansi keuangan, liabilitas adalah alat leverage. Dengan meminjam dana, perusahaan bisa melakukan ekspansi lebih cepat daripada hanya mengandalkan modal sendiri. Multi-bagger ya kalau istilahnya sekarang. Kemudian bagaimana kriteria pengolahan liabilitas ini, yaitu untuk current liabilities atau liabilities jangka pendek itu harus dilunasi dengan aset lancar. Pengelolaan yang buruk itu nanti bisa menyebabkan kebangkrutan secara teknis. Kemudian untuk yang jangka panjang itu pengelolaannya dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, ini konsep pentingnya jika di liabilities adalah kita pertimbangkan time value of money-nya. Liabilitas jangka panjang sering dicatat sebagai present value atau nilai sekarang dari pembayaran di masa depan. Kemudian materi selanjutnya terkait mengenai konsep ekuitas. Definisinya sendiri yaitu sering disebut sebagai aset neto. Ekuitas adalah nilai sisa atau residual setelah semua aset dikurangi semua liabilitas. Kemudian komponen utamanya sendiri, terdapat dua komponen, yaitu yang pertama modal di sektor dan yang kedua laba ditahan. Ini komponen utama, tetapi sebenarnya masih ada beberapa komponen yang lain. Nah, untuk yang pertama, modal di store itu investasi awal dari pemilik atau pemegang saham. Kemudian untuk laba ditahan atau retain earning itu akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Ekuitas yang terus bertambah secara organik menunjukkan perusahaan yang sehat dan bertumbuh. Jadi dari kondisi ekuitasnya, jika suatu perusahaan ekuitasnya terus naik, itu bisa dinilai bahwa perusahaannya sehat dan tumbuh. Kemudian ekuitas itu adalah sinyal keamanan bagi kreditor, yaitu semakin besar ekuitas, semakin aman perusahaan dari risiko gagal bayar. Nah, komponennya itu kan ada dua yang utama, kemudian ada beberapa. Nah, yang komponen krusial itu sendiri adalah laba ditahan. Nah, ini adalah indikator kesehatan yang paling jujur. Jika ekuitas tinggi karena laba ditahan, artinya perusahaan mampu mencetak profit. Jika ekuitas tinggi hanya karena setoran modal pemilik, artinya perusahaan belum mandiri secara finansial karena membutuhkan setoran dari pemilik untuk survive. Saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Lanjut. Jadi yang selanjutnya adalah menilai posisi keuangan, yaitu dapat menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, dan kualitas aset. Nah, yang pertama, analisis likuiditas.
yaitu membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Jika aset lancar jauh lebih kecil, perusahaan terancam gagal bayar. Nah, ini dapat menggunakan rumus current ratio, yaitu total aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Yang interpretasinya, jika hasil rasionya lebih dari 1,0, perusahaan dianggap mampu membayar hutangnya. Lanjut. Solvabilitas atau leverage, yaitu melihat proporsi liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Perusahaan dengan liabilitas terlalu tinggi dibandingkan dengan ekuitas dianggap berisiko tinggi saat ekonomi sedang lesu. Nah, ini dapat menggunakan rumus debit to equity ratio, total liabilitas dibagi dengan total aset, dengan interpretasi jika debit to equity rasionya 0,5, ya berarti 50% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Seperti itu. Nah, kemudian kualitas aset, yaitu melihat apakah aset didominasi oleh kas liquid atau oleh persediaan yang sulit dijual atau berisiko. Nah, ini bisa dinilai dengan aset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset, dengan interpretasi bahwa semakin tingginya rasio maka semakin buruk kualitas piutang perusahaan. Banyak piutang yang diragukan akan dibayar. Nah, contohnya jika sebuah perusahaan memiliki current ratio 3, tapi quick ratio-nya hanya 0,5, itu artinya aset mereka menumpuk di persediaan yang belum laku terjual. Perusahaan ini mungkin terlihat kaya asetnya, tetapi sebenarnya mereka sedang krisis kas atau likuiditas. Selanjutnya ada contoh. Nah, ini ada contoh tabel. Ini dapat dilihat bahwa contohnya PT Maju Jaya mempunyai aset 1 miliar, liabilitas 800 miliar, total ekuitas 200 juta. Nah, ini high risk termasuknya kondisinya karena 80% asetnya dibiayai oleh hutang. Kemudian yang kedua yaitu PT Sejahtera, dia memiliki total aset 1 miliar, liabilitasnya 200 juta, jadi total ekuitasnya adalah 800 juta. Nah, ini low risk ya, atau strong. Itu karena 80% aset itu miliknya sendiri, berasal dari ekuitasnya, gitu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas gangguan sinyal tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.